Anda bisa buka dalam Lukas 4 ayat 28 sampai 29 dan Yohanes 8 ayat 59. Nah, bisa bayangkan apa jadinya jika Yesus mengatakan dengan jelas, "Aku adalah Allah." Gak ngaku terang-terangan aja udah mau dibunuh. Dan sebenarnya tanpa pengakuan langsung tersebut, orang Yahudi sudah memahami bahwa apa-apa yang diklaim Yesus adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Allah. Hal ini dapat dilihat di dalam Yohanes 10 ayat 33. Inilah firman Tuhan. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Sudah jelas. Oleh karena itu, orang Yahudi sudah mengerti klaim Yesus yang berhubungan dengan nubuatan perjanjian lama. Maka mereka sudah langsung bisa menangkap bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa ia menyamakan dirinya dengan Allah. Perkataan seperti, "Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Ini terdapat di dalam Markus 13 ayat 26. Dan jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas tentang hidup Yesus. Memangnya Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, apa yang kau berikan buat hari ini dalam diri saya ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, damai dan sukacita selalu di dalam saya menyampaikan segala kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkatilah buat orang-orang yang mendengar, biarlah mereka terketuk hatinya untuk tetap selalu setia mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan harus disampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Memangnya Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Saya cukup banyak mendengar serangan dari pihak Muslim mengenai kealahan Yesus Kristus. Apologet seperti Zulkarnain di dalam ceramahnya di berbagai tempat sering mengajukan tantangan ini kepada pihak Kristen, yaitu tantangan untuk membuktikan di mana ayat di dalam Injil yang menulis bahwa Yesus sendiri pernah mengaku dirinya adalah Allah. Sami Zaatari di dalam debatnya dengan apologet Kristen, Sam Shamoun juga meminta 11 kali supaya ditunjukkan ayat tersebut. Mengapa demikian? Karena memang Islam tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi hanya sekedar sebagai nabi Muslim yang memberitakan tentang Islam dan kedatangan Muhammad. Bahkan Injil Kristen sering diputarbalikkan untuk menyatakan bahwa Yesus memberitakan kedatangan Muhammad. Misalnya di dalam Yohanes 14-16, yang sebenarnya memberitakan tentang kedatangan Roh Kudus, tetapi diputar menjadi nubuatan tentang Muhammad. Islam sangat bermasalah mengenai pengakuan Kristenan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka berpikir Tuhan Kristen menjadi 2 ditambah Roh Kudus menjadi 3. Ini sangat aneh bagi mereka. Konsep mereka mengenal tauhid, yaitu keesaan Allah, membuat mereka menentang konsep Tritunggal. Biasanya Muslim akan bertanya kepada kita mengenai hal tersebut dan meminta kita untuk membuktikan mana perkataan Yesus yang mengakui dirinya sebagai Allah. Memang kalimat "Aku adalah Allah" dan Tuhan tidak pernah kita temukan di dalam Injil. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Kalian tidak perlu khawatir lagi, karena kita akan membahasnya
agar kalian dapat memberi jawaban terhadap hal tersebut. Pernyataan eksplisit "Akulah Allah" adalah tindakan bunuh diri pada zaman itu. Jika sekarang saya datang kepada saudara dan mengatakan, tahu nggak, gue ini sebenarnya Tuhan loh. Atau gue ini sebenarnya sama kayak Allah. Apa yang saudara katakan? Paling-paling saudara akan menganggap saya bercanda atau words-nya adalah saya gila kan? Tapi hal ini tidaklah berlaku di lingkungan Yahudi pada saat itu. Orang Israel sangat menghormati Allah, Yahweh, sehingga mereka menyebut namanya pun sangat dihindari oleh mereka. Karena takut melanggar hukum ketiga dari Taurat. Nama Allah begitu kudus sehingga tidak boleh disebut dengan sembarang. Oleh karena itu, mereka sering menggunakan kata Adonai untuk memanggil Allah. Orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan akan dituduh telah menghujat Allah sehingga harus dihukum. Jangan heran ketika Yesus membuat klaim-klaim yang menyinggung tentang keilahiannya sendiri. Ia sering dirajam oleh orang-orang Yahudi. Anda bisa buka dalam Lukas 4 ayat 28-29 dan Yohanes 8 ayat 59. Nah, bisa bayangkan apa jadinya jika Yesus mengatakan dengan jelas, "Aku adalah Allah." Gak ngaku terang-terangan aja udah mau dibunuh. Dan sebenarnya tanpa pengakuan langsung tersebut, orang Yahudi sudah memahami bahwa apa-apa yang diklaim Yesus adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Allah. Hal ini dapat dilihat di dalam Yohanes 10 ayat 33. Inilah firman Tuhan. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Sudah jelas. Oleh karena itu, orang Yahudi sudah mengerti klaim Yesus yang berhubungan dengan nubuatan perjanjian lama. Maka mereka sudah langsung bisa menangkap bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa ia menyamakan dirinya dengan Allah. Perkataan seperti, "Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Ini terdapat di dalam Markus 13 ayat 26. Dan jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ini terdapat dalam Markus 14 ayat 62. Sudah sangat dipahami oleh orang Yahudi. Ingat kata-kata ini. "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Siapakah Anak Manusia itu? Dan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Dan datang di tengah-tengah awan di langit. Sudah sangat dipahami oleh orang Yahudi tentang hal ini. Mengapa demikian? Karena ayat ini merujuk kepada nubuatan Daniel di dalam kitab Daniel 7 ayat 13. Beginilah firman-Nya. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya." Saya akan lanjut di dalam 7:14, "Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Jadi, Yesus merujuk kepada ayat tersebut. Dan Anak Manusia itu, di situ bukanlah anak manusia biasa, seperti yang kita pahami sehari-hari. Tetapi Anak Manusia itu turun dari langit dan diberikan kuasa oleh Allah. Oleh karena itu, orang Yahudi ingin membunuhnya setelah mendengar klaim tersebut. Tidak dikatakan bukan berarti tidak ada
Pernyataan Muslim, coba tunjukkan di mana ayat Yesus mengaku dirinya Allah. Tidak ada kan? Nah, berarti Yesus bukan Allah. Adalah sangat lucu, sekaligus aneh. Logikanya adalah, hanya karena sesuatu tidak dikatakan atau tertulis, tidak berarti sesuatu itu tidak ada atau tidak benar. Saya tidak pernah mendengar dosen-dosen saya selama kuliah mengaku, saya adalah dosen, kalian harus nurut sama saya. Ya, karena saya dosen. Pernyataan itu tidak perlu dikeluarkan dan dosen-dosen saya tetaplah seorang dosen. Jadi, jika Yesus tidak mengatakan ia adalah Tuhan, itu tidak semata-mata membatalkan bahwa ia adalah Allah. Karena memang seperti yang sudah dibahas di poin pertama, bahwa tidak perlu mengaku secara eksplisit aku adalah Allah, tetapi hanya dengan merujuk diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan perjanjian lama, maka Yesus sudah dianggap menyamakan diri dengan Allah. Percaya atau tidak, Ia sudah menyatakan secara implisit dan juga eksplisit, selain mengenai anak manusia yang adalah dirinya sendiri, Yesus juga membuat beberapa pernyataan yang eksplisit dan implisit. Di dalam pembacaan Lukas 17 ayat 18, saya mendapati hal yang menurut saya aneh. Pada waktu itu ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, dan mereka semua diperintahkan kepada para imam. Ketika di tengah jalan, mukjizat terjadi dan mereka disembuhkan. Lalu dikatakannya hanya satu orang yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Melihat itu, Yesus bertanya kepadanya, "Bukankah 10 orang itu tadi semuanya telah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Pertanyaannya adalah, mengapa memuliakan Allah harus datang kepada Yesus? Bukankah posisi para imam sangat dekat dengan bait Allah? Atau bahkan para imam sedang berada di bait Allah pada saat itu? Mengapa tidak memuliakan Allah di bait Allah saja? Hal ini berarti secara implisit Yesus sebenarnya mengakui dirinya adalah Allah juga. Jika kalian masih bingung, coba baca berulang kali perikop tersebut dan coba pikirkan. Mari kita lihat pernyataan Yesus yang sedikit lebih eksplisit. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 58. Di mana dikisahkan Yesus sedang berdebat dengan orang-orang Yahudi dan mereka sampai kepada perdebatan mengenai Abraham, sosok yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi. Dan di ayat tersebut dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ingat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Setelah perkataan itu, orang-orang langsung mengambil batu untuk melempari Yesus. Mengapa mereka marah? Apakah karena Yesus mengatakan hal yang tidak masuk akal, bahwa ia mengaku satu zaman dengan Abraham yang hidup 2000 tahun sebelum zaman mereka itu? Bukan, di dalam bahasa Indonesia kita tidak terlalu dapat melihat makna kalimat tersebut. Tetapi dalam bahasa aslinya atau Yunani dan Inggris, barulah kita menemukan jawaban mengapa mereka semua begitu murka. Di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, "Very truly I tell you," Jesus answered, "Before Abraham was born, I am." Kata kuncinya I am. Dan di dalam bahasa Yunani, ego eimi. Aneh. Seharusnya before Abraham was born, I was, tetapi mengapa I am? Ingatkah kata tersebut merujuk pada kisah apa yang ada di dalam perjanjian lama? Tepat sekali, kata tersebut merujuk kepada kisah panggilan Allah terhadap Musa di padang gurun dalam Keluaran 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu."
Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I am who I am. Esher, Aser, Eye di dalam bahasa Ibrani. Sudah lihat mengapa orang Yahudi sangat marah? Karena Yesus mengaku dirinya adalah I am, yang adalah Allah yang sama dengan yang memanggil hambanya Musa. Tidak heran mereka semua menganggap Yesus menghujat Allah karena menyatakan dirinya sama dengan Allah. Pernyataan Yesus terakhir ini sangat eksplisit, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Tuhan, akulah guru. Kata Tuhan di ayat ini dan perjanjian baru menggunakan kurios, yaitu sebutan untuk Tuhan atau pemilik. Dan kata ini dipakai untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan pemilik. Sudah sangat eksplisit, bukan? Mau bukti yang lebih jelas lagi? Sebenarnya masih banyak pertanyaan implisit dan eksplisit Yesus mengenai kealahannya. Belum lagi dukungan dari kesaksian para murid dalam Alkitab atau kumpulan surat dari para rasul, termasuk Paulus. Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah, Tritunggal bagi kemuliaan Allah Bapa. Anda bisa buka di dalam Filipi 2 ayat 11. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi takut mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mungkin secara dunia atau pikiran dunia kita bisa berpikir di mana suatu mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu di luar dari kemampuan sebagai seorang nabi-nabi yang telah kita baca dan kita ketahui seperti Abraham dan banyak nabi-nabi lainnya. Termasuk manusia yang mengatakan ada nabi terakhir. Saya tidak perlu menyebutkan hal itu di sini. Di mana ia mengetahui mulai dari dia hidup sampai bagaimana tentang kematiannya. Ini tidak pernah satupun manusia di dunia yang bisa melakukan hal ini. Dia mengetahui siapa murid-muridnya yang akan mengkhianati dan bagaimana kejadian akan kematian mereka. Dia akan menceritakan bagaimana nanti penyiksaan dia. Semua itu secara detail. Kita yang sebagai manusia yang diberikan akal merasa sangat terbodoh dengan perkataan di mana tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah Allah ataupun Tuhan. Melalui kata-kata kiasannya kita seharusnya manusia yang bisa mempunyai akal sudah bisa menangkap hal itu. Jadi untuk apa lagi meragukan bahwa Yesus itu adalah sebagai juru selamat? Itu adalah pribadi Allah. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang mungkin masih bertanya-tanya atau masih bimbang tentang Yesus sebagai juru selamat. Saya mau bertanya, bagaimanakah rupa Allah itu? Apakah dia sepercaya atau seperti orang-orang yang tidak kita kenal? Itu adalah hak dia. Dia mau jadi apapun itu hak dia. Tetapi melalui Yesus kita bisa mengetahui segala apa perkataan-perkataan Yesus. Makanya banyak para ahli teologi dan orang-orang yang selalu bertanya tentang keadaan Yesus yang sebenarnya. Saya sebagai orang Kristen tidak mengakui dan tidak pernah meragukan bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat dalam hidup saya. Karena sifat manusia itu melihat baru percaya. Itulah yang dia alami. Dan manusia selalu mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang lemah. Tetapi Tuhan, dia mempunyai kelebihan dan perbedaan di dalam pemikiran manusia, yaitu dia mencari kelemahan manusia untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi untuk saat ini, apapun yang ada pikiran saudara, biarlah ini menjadi titik terang bahwa Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat dan pribadi Allah yang ada di dalam dirinya. Jadi lepaskan
tinggalkan dan buanglah segala pikiran-pikiran yang mengganggu hal-hal dalam hidup kita ini. Bukan agamamu yang membawa kamu untuk menuju ke jalan Allah, tetapi imanmu dan segala perbuatanmu. Apa yang pernah kamu lakukan selama di dunia ini? Apakah kamu melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya? Mungkin kita dengar itu keadaannya simpel dan sangat mudah. Hanya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi satu sifat manusia, yaitu selalu mencari alasan dan alasan. Dan selalu mencari titik kelemahan orang-orang yang ingin dia jatuhkan. Marilah saat ini kita bersatu di dalam doa. Kita akan mencari suatu titik terang di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku. Tuhan, apapun segala tentang kebenaran firman-Mu dan keberadaanmu Bapa, yakinkan kami oleh jamahan-Mu, bukan dengan akal dan pikiran kami Tuhan. Karena apapun yang kami dapatkan dan kami rasakan di dunia ini, itu bukanlah tujuan dalam hidup kami. Tapi kami ingin mencari kehidupan kekal di dalam Engkau ya Bapa. Mencari titik terang. Bagaimana kami dapat ilham dari Engkau tentang keberadaanmu di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan saat ini kami perlu jamahan-Mu. Bukan keinginan-keinginan dunia kami. Biarlah Tuhan selalu buka hati dan pikiran kami. Tuhan yang memberikan gambaran bagaimana Allah itu sebenarnya. Bapa, perkenanan-Mu yang kami inginkan. Biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, saya juga berdoa. Buat yang mendengarkan, Tuhan jamah mereka. Biarlah mereka semakin ingin tahu bagaimana hidup yang layak di dalam Engkau dan perkenanan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan jamah hati mereka. Yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat lakukan itu dengan kekuatan Engkau. Terima kasih Allah Bapa kami. Terima kasih Yesus. Kami tutup segala apapun penjelasan-Mu tentang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara penjelasan saya hari ini tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin.